Halo, apa kabar semua? Bagaimana kabar kalian? Seperti biasa Mimin akan memperkenalkan biografi-biografi orang-orang hebat di seluruh dunia untuk kalian semua penonton setia Mimin. Yang baru gabung tidak usah berpikir lama, cepatlah memanjakan jari-jari kalian dengan mengklik like, subscribe dan share ke teman-teman kalian, supaya mereka juga tahu. Oke, siap-siap luruskan kaki kalian, cari tempat yang aman, dan kerjakan. Setiap orang melihat hal gaib sesuai dengan kemurnian hatinya, dan hal itu bergantung pada seberapa banyak ia telah memolesnya. Siapapun yang telah memoles hatinya lebih sering, semakin banyak hal tak terlihat akan menjadi nyata baginya. Dikutip dari The Sufi Path of Love, The Spiritual Teachings of Rumi, 1983. Siapa yang gak kenal Jalaluddin Rumi, terkenal dengan syair-syairnya yang indah, apalagi puisi-puisi cintanya. Setiap yang membacanya, kita terasa terbang layaknya bidadari yang turun dari kayangan. Berikut ini Mimin akan memperkenalkan seorang sastrawan terkenal dari zaman dulu hingga sekarang ini, tapi sebelum masuk ke dalam videonya jangan lupa like and subscribe. Rumi, pahami dunia dengan cinta. Rumi atau lengkapnya Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasil Al-Hatabi Al-Bakri adalah penyair sufi yang terkenal. Keturunan Abu Bakar, dengan nama ayah Bahaudin Walad ini lahir pada tanggal 30 September tahun 1207 Masehi di Balkah, Afghanistan. Ayahnya adalah seorang cendekia saleh dan guru yang terkenal di Balkah. Ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarazm. Keluarganya meninggalkan Balkah dan berpindah ke Nisapur karena terjadi bentrok di kerajaan saat Rumi berusia 3 tahun. Di kota ini, Rumi bertemu Atar dan diramal bahwa ia akan masyhur dan membarakan gairah ketuhanan. Rumi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Anatolia, Turki. Ia juga sempat tinggal di Mekah dan Damaskus. Di sana ia belajar bahasa Arab dan mahir membuat puisi dengan menggunakan bahasa tersebut. Karya Rumi yang terkenal berjudul Al-Masnawi Al-Maknawi. Karyanya ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait. Isinya merupakan revolusi terhadap ilmu kalam yang sedang turun daun. Di karyanya itu ia juga mengkritik filsafat yang melampaui batas karena menafikan perasaan dan menjadikan rasio lebih dominan. Dalam karyanya ini ia menggunakan berbagai cara seperti apologi, anekdot, dan legenda. Pada karya-karyanya yang lain, Rumi menyampaikan gagasan bahwa memahami dunia dapat dilalui dengan cinta. Lah juga menyampaikan bahwa Tuhan merupakan tujuan. Karya lainnya adalah Diwan Syams Tabriz yang isinya sekitar 2.500 lirik. Karyanya ini berisi pujian untuk mengenang guru dan sahabat yang dicintainya. Wejangan Syams Tabriz, Guru Rumi, ditulisnya dalam bentuk syair yang berjudul Makalati Syams Tabriz. Selain itu, ada juga syair 4 bait, sekitar 1.600 baris. Judul lainnya adalah Maktubat dan Fihi Mafini yang artinya di dalam apa yang ada di dalam, merupakan ceramah tasawuf Rumi kepada pengikutnya yang tergabung dalam tarekat. Karakter yang menarik dari puisi Rumi, ia memulai bait-baitnya dengan kisah. Kisah itu digunakan sebagai alat menyampaikan pikiran dan idenya. Seringkali ia memunculkan tokoh-tokoh sejarah yang sebenarnya hanya sebagai simbol suatu makna. Misalnya, Yusuf dan Musa disimbolkan sebagai lambang keindahan jiwa untuk mencapai makrifat. Petikan puisi Rumi, keterasingan di dunia. Mengapa hati begitu terasing dalam dua dunia? Itu disebabkan Tuhan yang tanpa ruang kita lemparkan menjadi terbatasi ruang. Bersama Syekh Hisamuddin, Rumi mendirikan tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini dikenal juga dengan sebutan The Whirling Dervishes yang terjemahannya para darwisi yang berputar-putar. Nama itu muncul karena anggota tarekat senang melakukan tarian berputar sambil berzikir dengan diiringi gendang dan suling. Tarian ini sering disebut tarian darwisi. Ayah Rumi meninggal pada 1230 Masjila pun diangkat menggantikan ayahnya mengajar di Madrasah Ubaiyat. Ketika ayahnya meninggal, ia telah menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu Sultan Walad dan Alauddin. Rumi berguru kepada Bahaudin Walad. Ajaran-ajaran sufi dan latihan spiritual diajarkan oleh Walad kepada Rumi. Setelah Walad meninggal, Rumi yang menggantikannya menjadi guru spiritual persaudaraan sufi. Pada 1244,
Rumi bersahabat dekat dengan Syamsuddin at-Tabrizi, seorang sufi pengembara yang saat itu tiba di Konya. Selama setahun mereka tinggal bersama dan berbagi menjalankan kecintaan rohani mereka kepada Tuhan. Rumi menghentikan pengajaran mereka kepada muridnya dan menjalin intensitas yang lebih dalam berdialog dengan Syamsuddin. Murid-murid Rumi cemburu dengan Syamsuddin, sehingga mereka beberapa kali memberikan perlakuan yang kejam kepada Syamsuddin dan mengancamnya dengan keras muridnya dimaafkan. Namun, pada tahun 1247, Syamsuddin menghilang tanpa jejak. Setelah kepergian Syamsuddin, Rumi mencurahkan semuanya pada Solahuddin Faridun Zarquq. Solahuddin pun sering membantunya dalam upacara tarekat. Pada tahun 1261, Solahuddin wafat. Dari segi pemikiran, paling tidak ada 5 gagasan yang terdapat dalam karya Rumi. Pertama, eksistensi kaum sufis yang berbeda dari kaum teolog. Bagi sufi, eksistensi dimaknai sebagai kenyataan atau kebenaran tertinggi. Itu disampaikan Rumi dengan ungkapannya, "Aku adalah kebenaran." Kedua, cinta universal. Hal yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah cinta, sehingga karena cinta Tuhan menciptakan seisi semesta. Rumi mengartikan cinta sebagai kekuatan kreatif. Ketiga, cinta ilahi. Keempat, pengetahuan sejati. Terakhir, kesatuan transendental agama-agama. Rumi meninggal dunia pada tanggal 17 Desember tahun 1273 pada usia 68 tahun di Konya. Malam wafatnya Rumi disebut Sebul Arus atau Malam Penyatuan. Hingga kini pengikut tarekat masih rutin memperingati tanggal tersebut. Itu adalah riwayat singkat Rumi, kurang lebih saya mohon maaf. Like and subscribe, next time video. Api sebelah